Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah minggu KPAR GKJW Singosari bersama Mbak Hervina dan Pak Jati. Gimana nih kabar adik-adik semua? Baik? Sukacita? Pastinya dong. Nah, Kak Vina berharap adik-adik semua saat ini dalam kondisi yang sehat, baik, dan sukacita. Untuk menyambut sukacita kita pada hari ini, kita mau sama-sama pujikan, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, ada berkat yang akan tercurah dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, sebelum kita mau lebih lanjut lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sapa Tuhan terlebih dahulu yuk. Kita mau sama-sama ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini ya Bapa. Pada kesempatan kali ini ya Bapa, kami mau bersama-sama dengan teman-teman kami mau beribadah, kiranya kuasa Tuhan boleh menyertai kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai. Inilah doa kami ya Bapa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan buat kita dan baiknya Tuhan buat kita, nah kita mau memuliakan nama Tuhan lagi nih. Kita mau memuliakan namanya dengan memujikan betapa baiknya Kau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Nah, kita udah memuliakan nama Tuhan. Sekarang Kak Vina mau tanya nih, salah satu bentuk kita untuk menerima dan merasakan kasih Tuhan itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan
Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita mau menundukkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan teduh. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa agar Tuhan boleh memimpin kita, agar mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Pamong saat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam berdoa. Bapa yang makasih, ya Bapa, terima kasih Tuhan, di kesempatan ibadah kali ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk bisa memahami segala ucapan Engkau melalui kakak-kakak Pamong yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati juga untuk kakak-kakak Pamong dalam menyampaikan firman Tuhan yang berasal dari Engkau ya Bapa. Ya doa kami ya Bapa, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan boleh menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara kita, sekalipun semuanya masih serba online. Kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita ulangi, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Mohon maaf. Temanya tentang doa jemaat. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia.
Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita sudah boleh baca bersama bagian firman Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kita mau sejenak melihat gambar yang mau Bu Wulan tunjukkan. Mungkin teman-teman remaja sudah sempat melihat gambar ini, atau bahkan sering kalau rumahnya yang dekat dengan lokasi tempat ini gitu ya. Pernahkah mendengar Candi Jajago atau Candi Jago di daerah Tumpang, di Malang? Nah, kita lihat gambarnya ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalau teman-teman remaja melihat gambar Candi Jago ini, nanti silakan lebih detailnya teman-teman boleh datang ke Candi Jago, boleh melihat di Google, mencari informasi gitu ya. Apa sih keunikan dari Candi Jago ini gitu ya. Satu bocoran sederhana dari Candi Jago ini, di candi ini sebenarnya banyak relief yang menceritakan banyak hal. Salah satunya adalah di sana itu ada cerita tentang hewan atau fabel kalau kita tahu ya. Nah, Bu Wulan mau kasih satu contoh potongan reliefnya itu tentang kambing dan singa. Teman-teman remaja, ceritanya sangat panjang, tetapi Bu Wulan mau singkat bahwa cerita kambing dan singa ini intinya adalah ada seekor kambing betina yang bernama Mesaba, anaknya bernama Wiwing Sali. Ya. Pada suatu hari ia makan rumput dan ia mengetahui bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaan singa. Tiba-tiba muncullah singa bersama Warani. Maksud saya Warani itu adalah nama singanya. Jadi tiba-tiba muncullah Warani di situ. Ketika kambing itu melihat sosok singa, dia tidak menjadi gugup, tetapi dia malah menguasai dirinya. Kambing itu dapat menguasai dirinya dengan apa yang dilakukan adalah membelalakkan matanya dan mengatakan, memberitahukan kepada singa itu seperti ini, bahwa ia pun bisa makan daging singa. Nah, melihat kata-kata kambing tadi dengan suaranya agak besar, singa ini akhirnya berlari menemui seekor kera. Dan dari kera itu, singkat cerita, kera ini akhirnya diajak oleh singa untuk menemui kambing tadi. Begitu mereka bertemu, apa yang dikatakan oleh kambing? Wahai kera, mengapa engkau hanya datang membawa seekor singa, padahal janjimu memberi aku makan 10 ekor singa setiap hari. Kemana yang 9? Cepatlah, aku sudah lapar. Itu yang dikatakan oleh kambing. Mendengar kambing tersebut, akhirnya singa merasa tertipu oleh kera. Padahal yang terjadi adalah pada saat singa sama kera ini berjalan menemui kambing, supaya singa ini tidak kehilangan kera gitu ya, akhirnya ekornya kera dengan ekornya singa itu diikat jadi satu gitu ya. Tetapi ketika kejadian singa dipermalukan, akhirnya singa ini berlari secara tidak langsung.
keranya terseret gitu, jatuh, dan akhirnya mereka berdua jatuh gitu ya. Adik-adik, ini satu perumpamaan. Ketika kita melihat relief ini, ada satu hal atau beberapa pesan moral yang kita bisa lihat gitu ya. Apa sih tindakan kambing terhadap singa? Kambing tidak merasa galau pada saat dia melihat singa yang sosoknya lebih besar. Tetapi dia akan menggunakan kecerdikannya gitu ya, untuk bisa melawan si singa. Banyak hal, kalau teman-teman remaja nanti belajar di internet atau bagaimana mencari informasi, akan banyak pesan-pesan moral yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita binatang gitu ya. Ketika kita dulu masih kecil, kita sering oleh bapak ibu kita diceritai tentang hewan-hewan. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kita boleh belajar tentang banyak hal apa yang bisa kita lakukan seperti itu ya. Oke, kita mau kembali ke firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23-31, kita akan melihat slide. Bagaimana kita akan belajar memahami ayat demi ayat dari kitab ini gitu ya. Kitab Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 24. Tapi tadi teman-teman membaca, sebenarnya ayat ini masih berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya, di mana Petrus dan Yohanes ditahan oleh imam-imam karena mereka menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus gitu ya. Ayat 23 dan 24 dinyatakan bahwa Petrus dan Yohanes telah dilepaskan dan mereka kembali ke gereja untuk memberitahukan atau melaporkan kepada orang lain. Kita di situ mendapati kata kunci, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang mau disampaikan di sini adalah, pesannya adalah, 1. Apakah ada keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Allah, seperti itu yang ingin disampaikan oleh Petrus, Yohanes, dan rekan-rekannya pada saat itu. Tuh, next. Kemudian ayat yang ke-25 dan ke-26. Nah, kalau teman-teman membaca lagi, nanti dipelajari, di situ sebenarnya ayat ini merupakan awal penggenapan Mazmur pasal 2. Ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, kebencian Tuhan Yesus telah menjadi satu bola salju. Adik-adik tahu bola salju itu siap meluncur gitu ya. Jadi kebencian terhadap Tuhan Yesus itu telah menjadi bola salju yang meluncur selama berabad-abad, 1900 sampai dengan saat ini. Hal ini tentunya akan terpecah menjadi satu klimaks yang dahsyat di atas bumi terhadap pemberontakan manusia kepada Allah. Awal penggenapan Mazmur pasal 2 adalah adanya kebencian dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan Allah, seperti itu. Kita pelajari ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Nah, di situ disatakan ada satu doa. Ini tidak sekedar doa, tetapi ini adalah doa yang hebat. Dan ini merupakan ibadah pujian. Persekutuan umat percaya pada saat itu memiliki satu sikap kesehatian dan sehati sepikir. Mereka sehati sepikir. Perhatian mereka berdoa bukan untuk meniadakan aniaya, tetapi mereka berdoa supaya mereka diberi kekuatan, keberanian untuk menghadapinya. Mereka secara sadar meminta kuasa dan keberanian untuk berbicara, menyebarkan berita. Intinya adalah berdoa untuk diberikan keberanian menghadapi apapun yang mereka hadapi saat itu, gitu ya. Kemudian ayat yang ke-30 dan 31, di situ melalui gereja mereka berkembang sangat luar biasa. Dan gerejalah ini yang membuat semua menjadi terjadi sesuai dengan, kalau nanti teman-teman membaca di ayat-ayat berikutnya, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Nah, di situ
gereja mewujud nyatakan kasih Allah di dalam dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dan Petrus sudah mengalaminya itu sekian waktu yang lalu. Tidak terlepas juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Mungkin secara khusus teman-teman remaja. Mungkin saat ini Bulan dan teman-teman merasakan ada satu ancaman gitu ya. Saya enggak tahu ancamannya itu berupa fisik atau berupa secara moral ataukah ancaman secara di pihak keluarga seperti itu ya. Sebenarnya kita sendiri sebagai manusia pasti menghadapi banyak hal yang sangat menghimpit kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar dari teladan Petrus dan Yohanes, kita mau belajar untuk menyikapinya dengan benar. Bagaimana ya Mbak, saya bisa kuat untuk menghadapi semua ancaman ataupun hal-hal yang sangat menyulitkan saya secara pribadi mungkin gitu ya. Kalau tadi ceritanya kambing dan singa tadi, dengan cepat kambing bisa langsung memberi satu instruksi kepada singa seperti ya dengan kecerdikannya. Teman-teman remaja dan saya pun juga diberikan kesempatan gitu ya, diberikan kunci-kunci gitu ya. Setidaknya Bu Wulan mau kasih 3 kunci gitu ya, untuk kita boleh bagaimana sih kita bisa menghadapi semua ancaman yang kita hadapi dalam hidup ini dengan tetap berhikmat kepada Tuhan. Yang pertama, teman-teman remaja, kita mau belajar tenang. Karena di mana ketenangan itu ada, di situ kita akan belajar untuk memahami segala sesuatu dengan tidak cepat putus asa, ataupun kita akan belajar untuk berpikir lebih panjang seperti itu. Yang kedua, dengan kita tenang, kita berdoa, kita akan belajar untuk berani menghadapi hal apa yang menghalangi kita. Kalau kita sudah berani, langkah berikutnya adalah kita sebagai manusia, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita sebagai manusia sangat terbatas. Serahkanlah segala kekhawatiran hidupmu, segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Berserah atau pasrah kepada Tuhan dengan tetap berhikmat dan tetap menggunakan akal budi kita. Karena kita makhluk hidup yang sangat luar biasa dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita punya akal budi untuk berpikir. Dan itu Tuhan izinkan untuk teman-teman remaja dan saya. Siap untuk menghadapi ancaman hidup yang kita alami saat ini, apapun itu, sekecil apapun. Nah, seperti itu. Teman-teman, Bu Wulan mau memberikan satu refleksi gitu ya, aktivitasnya. Teman-teman ambil kertas sama pensil gitu ya. Teman-teman boleh catat ancaman atau masalah apa yang saya hadapi saat ini. Kemudian bagaimana saya mengatasinya. Kalau belum ada poinnya, maksudnya kalau masalahnya banyak Mbak, tapi cara mengatasinya nggak ada. Nggak apa-apa, ditulis dulu ancaman atau masalah apa yang dihadapi, ditulis di kertas. Nanti kertasnya dilipat jadi 2. Setelah ibadah ini kita mau berdoa bersama-sama untuk setiap apa yang kita tulis. Oke? Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Kita nggak perlu takut menghadapi apapun. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan satu hal yang kita ingat bahwa ada Tuhan di atas semuanya, ada Tuhan bersama dengan kita. Kita akan selalu mohon berkat dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu dalam doa. Ketika kami boleh menyadari akan kehidupan kami sebagai anak muda, kami bersyukur ya Allah, jikalau sampai dengan saat ini, kami boleh tetap memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hidup yang boleh Tuhan berikan buat kami. Bapa di dalam surga, kertas yang boleh kami pegang saat ini adalah hasil pengakuan kami secara pribadi untuk kami boleh
menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ya Allah, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh menjalaninya hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk satu kekuatan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan untuk kami semua di tempat ini, ataupun untuk saudara-saudara kami semuanya. Tuhan Yesus, masa depan kami sangat terbentang luas. Kami percaya tangan Tuhan yang akan memegang kami senantiasa. Tetap kuasai hati kami, pikiran kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, masa remaja kami ke dalam hadirat Tuhan yang penuh kuasa, dan biarlah Engkau sendiri yang boleh nantinya membimbing kami sehingga kami boleh tetap membanggakan Tuhan, membanggakan orang-orang yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan juga untuk keberadaan kedua orang tua kami, menyerahkan pekerjaan beliau, kesehatan beliau, kebijaksanaan di dalam orang tua kami membimbing kami sebagai anak-anaknya. Menyerahkan juga untuk hamba-Mu semua anak-anak remaja yang masih di dalam pergumulan belajar, bergaul dengan orang lain. Kiranya Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan untuk kami semua, untuk kami boleh melihat mana yang baik, yang tidak baik, mana yang benar dan yang tidak benar. Tetap kuasai hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh menyertai, memberkati keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat gereja kami, GKJW Jemaat Singosari. Memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati pertumbuhan iman kami di dalam gereja ini ya Bapa. Segala keperluan yang dibutuhkan oleh gereja kami, biarlah Engkau sendiri yang berkenan mencukupi sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong bangsa kami, memberikan kekuatan untuk setiap kami melewati hal-hal yang mungkin sangat berat ataupun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami percaya bahwa pemulihan akan boleh Tuhan izinkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Kami mau menyerahkan untuk keberadaan rekan-rekan remaja kami semua satu persatu, pergumulan mereka satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati, menilik mereka satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Iya, teman-teman remaja dikasih Tuhan, firman Tuhan boleh berakhir kita pelajari bersama. Kita mau percaya bahwa hari ini, esok, dan selanjutnya Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan lupa kertasnya nanti diisi setelah ibadah ini ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Ayo, tadi apa yang disampaikan kakak-kakak Pamong tadi diingat dan diterapkan dalam kehidupan adik-adik ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan nih, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tiba waktunya
untuk mengucap syukur. Tapi sebelumnya Kak Vina mau tanya, apakah adik-adik merasa diberkati? Pasti dong ya, kita merasa terberkati oleh firman Tuhan. Nah, kita mau mengucapkan syukur karena kita merasa terberkati dengan mengumpulkan persembahan dan menaikkan pujian, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan yang udah kita kumpulkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa kembali ya. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami gunakan untuk mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampunilah kami ya Bapak, jikalau kami dalam mempersembahkan ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan mengampuni kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan apa yang kami dapatkan dalam ibadah ini. Boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Wah adik-adik, udah gak terasa nih ibadah pagi hari ini udah selesai. Nah, tetap ingat ya, apa yang tadi udah disampaikan oleh kakak Pangmong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Vina berharap adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya bersama kakak Pangmong lainnya. Tuhan memberkati. Hidup rukun bersama seperti